Di antara kedua benda yang saya pegang ini, pasti orang lebih banyak tahu ini daripada ini. Ya, ini adalah hair dryer, sebuah hair dryer. Sedangkan ini adalah sebuah sensor. Tepatnya adalah sensor ultrasonik atau bisa juga disebut dengan sensor pengukur jarak. Sensor ini bekerja dengan memancarkan sebuah sinyal ultrasonik dan akan menerima sinyal pantulan dari sebuah benda yang menghalanginya. Nah, dengan mengetahui waktu antara pemancaran dan penerimaan sinyal pantulan, maka kita bisa mengukur jarak antara sensor dengan objek yang memasukkan si sinyal ultrasonik tersebut. Lalu apa hubungannya dengan hair dryer ini? Simak terus hanya di Kupas Tuntas STF32 di channelnya Kang Youtuber. Ini adalah sensor HCSR04. Sensor HCSR04 adalah jenis sensor ultrasonik, yang berarti menggunakan gelombang suara pada frekuensi yang lebih tinggi daripada rentang pendengaran manusia, ultrasonik, untuk mengukur jarak. Sensor ini terdiri dari dua bagian utama, pemancar dan penerima. Pemancar mengirimkan pulsa ultrasonik frekuensi tinggi, dan penerima mendengarkan pulsa tersebut, kembali setelah mengenai objek. Waktu yang dibutuhkan untuk pulsa sampai ke objek dan kembali, digunakan untuk menghitung jarak ke objek. Sensor HCSR04 dapat digunakan untuk mengukur jarak ke objek dalam rentang 2 cm hingga 400 cm, 0,8 inci hingga 13 kaki. Sensor ini memiliki resolusi sekitar 0,3 cm, 0,1 inci, dan akurasi sekitar 3 mm, 0,1 inci. Sensor ini biasa digunakan dalam proyek robotik dan otomatisasi, serta dalam berbagai aplikasi sensing dan pengukuran. Baiklah, kita sekarang akan membuat program untuk membaca sensor ultrasonik. Nah, di program ini kita akan membaca sensor ultrasonik dan menampilkannya ke LCD. Nah, di STM32Cube ID ini ada sebuah fitur yaitu import project. Apabila kita membuat project baru dari project yang pernah kita buat, di mana susunan pin outnya atau konfigurasinya itu sama. Nah, di project kali ini kita akan membuatnya dengan cara mengimpor dari project yang pernah kita buat, yaitu project untuk LCD. Kita akan pilih file new, import project from existing. Nah, kemudian kita ambil file yang akan kita import projectnya. Ini di LCD 4 bit ya. Nah, kemudian kita tinggal menamakan projectnya, misalkan STM32 HCSR04. Nah, ini susunan GPIO-nya itu sudah sama dengan susunan GPIO di project LCD. Kita tinggal menambahkan untuk konfigurasi si sensor. Nah, si sensor ini membutuhkan dua pin kontrol ya. Yang pertama pin trigger untuk men-trigger pembacaan jarak, dan pin echo. Pin echo ini merupakan keluaran pulsa dari sensor HCSR04. Nah, di PCB kita sudah mengkonekkan si sensor ini. Untuk triggernya itu ke pin PB0, sedangkan echo-nya ke pin PB1. Kita buat PB0 sebagai output. Kita namakan ini trigger. Nah, cara pembacaan si sensor ini adalah mengukur pulsa ya. Untuk mengukur pulsanya kita akan menggunakan timer, tetapi kita tidak akan menggunakan mode PWM input, hanya akan menggunakan si pin echo ini sebagai sebuah pin interupsi yang bekerja di rising edge. Ini pada saat ada transisi naik di pin echo, dan ada falling edge.
Jadi nanti prinsip kerjanya pada saat ada kenaikan di sini, di diinterupsi GPIO akan mereset counter timer, ya. Sehingga si timer itu akan mencacah dari 0 kembali. Nah, kemudian setelah ada pin transisi dari high ke low diinterupsi, itu akan membaca counter dari si timer, dan hasil pembacaan timer dan hasil pembacaan tersebut itu sudah merupakan lebar pulsa dari echo yang diterima oleh si sensor ultrasonik. Jadi si GPIO akan difungsikan di dua instruksi ya, di transisi high dan di falling edge, karena memang si GPIO STM32 bisa disetting untuk eh, bisa disetting untuk instruksi di rising edge dan di falling edge. Kita akan buat si PB1 sebagai external interrupt ya. Kita namakan ini echo. Dan kita setting di GPIO-nya ini echo itu sebagai interupsi mode rising dan falling edge trigger detection. Jadi dia akan interupsi pada saat ada rising atau dan falling edge. Dan interupsinya kita aktifkan. Nah, untuk pembacaan pulsa kita bisa menggunakan timer apa saja ya, yang bekerja di mode time base. Ini biar kita akan menggunakan misalkan timer 3. Ini timer 3 diaktifkan sebagai time base. Kita tinggal aktifkan di trigger source-nya ini ya. Internal clock-nya bukan di trigger source tapi di internal clock kita aktifkan. Nah, si timer ini kita akan set di 1 mikrosecond atau 1 MHz dengan clock yang 72 mega. Ini input dari timer ya. Dari si timer 3 itu mungkin bisa terhubung ke APB1 atau ke APB, bisa lihat di datasheetnya STM32. Nah, ini timer 3 itu terhubung dengan bus APB1. Nah, di sini APB1 itu timer clocknya dia di 72 mega. Jadi kita set pembaginya ada 72. 72 kurangi 1 jadi 71. Nah, sedangkan si auto reloadnya ini kita biarkan maksimal sehingga si timer ini bisa mencacah sampai maksimal, sehingga bisa mengukur pulsa yang lebih lebar. Supaya bisa mengadopsi pembacaan si sensor, kita buat si timernya itu bisa mencacah sampai maksimal. Ini kan si timer 3 itu merupakan timer 16 bit ya, jadi dia bisa count sampai 65.000. Oke, tidak ada settingan lain selain membagi clock sebagai timer 1 mega ya. Kita tinggal generate code-nya. Oke, ini udah tergenerate. Pertama kita akan mengcopy file untuk LCD ya. Kita tinggal copy saja. Ini kita copy. Header filenya jangan lupa di copy juga. Kita akan include lcd.h. Nah, kita tes dulu koneksi LCD-nya sudah oke atau belum. LCD init.
Kemudian kita tes ya. Misalkan tes ini 5. Kita download dulu. Ini biar tidak ada warning, kita kasih testing. Yes. Oke ya, jadi koneksi asli sudah berhasil, sudah benar. Sekarang kita akan pertama adalah sesuai dengan datasheet, kita harus bisa untuk men-trigger, kita harus bisa mengasih pulsa minimal 10 mikrosecond. Oleh karena itu kita akan membuat sebuah fungsi delay mikrosecond ya. Kita buat file baru saja di sini. Ini kita namakan HCSR04 fungsi. Headernya juga HCSR04.h. Ini kita include main.h agar bisa menggunakan fungsi-fungsi yang 32 hole, dan juga include HCSR04.h. Kemudian kita akan membuat delay ya. Delaynya kita di sini aja. Delay misalkan microsecond. Ini delay. Oh, di bawah harus. Untuk delay mikrosecond, karena timer bekerja di 1 mega atau 1 mikrosecond, kita tinggal mengambil nilai dari counter. Pertama kita akan mereset dulu si counternya timer. Nah, untuk mengetahui fungsi apa yang kita bisa gunakan untuk membaca counter dari timer, kita bisa lihat di driver STM32 hole ya. Di include-nya kita lihat di timer tim. Nah, ini ada selain fungsi-fungsi. Nah, ini fungsi-fungsi. Secara fungsi di fungsi-fungsi mungkin ini kalau kita lihat itu tidak ada fungsi untuk membaca counter dari timer yang sedang kita pakai. Tidak ada get counter. Tapi si STM32 whole library itu menyediakan makro yang salah satunya adalah untuk membaca counter dari timer. Nah, ini ada get counter ya. Nah, ini ada membaca counter dan juga mengset atau men-set si counternya timer. Jadi kita akan di fungsi delay ini, kita pertama itu kita nolkan dulu si counternya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi makro set counter ya. Mana tadi? Nah, ini set counter nih. Nah, ini set counternya apa? Timernya kan. Timer 3. Kemudian diset sebagai 0. Nah, kemudian kita akan cek nilai counter yang sekarang sampai dia nilainya sama dengan delay. Jadi kita pakai while saja ya, while. Nah, kalau untuk membaca counter kita pakai fungsi atau pakai makro get counter. Ini
Kalau masih di bawah di delay, nah itu diam ya sini. Coba kita compile. Nah, ini error. Ini kita harus include seperti hanya fungsi main ya. Harus include nih. Karena deklarasi timer ini ada di tim.h. Nah, untuk menguji apakah fungsi delay sudah oke atau belum, kita uji dengan menyalakan atau memblink LED. Tapi kita harus modif dulu nih si konfigurasi pinnya, nambah EC13 sebagai output dan kita namakan LED. Nah, kita linkkan si LED-nya. Kemudian ini delay microsecond. Ya kan kita mau delaynya 500 milisecond, berarti kalau dalam mikrosecond itu artinya 500.000 ya, 500.000. Kita coba download programnya. Dan LED-nya tidak gembling ya. Jadi mungkin kita coba debug ya. Implicit declaration, dan deklarasinya harus kita pindahkan. Ini jangan di ini, nggak bisa diakses oleh program lain atau ya program lain. Kita coba debug dulu. Kita lihat register ya, register. SFR. Kita lihat timer 3 ya, timer 3. Ini counter. Nah, ini counternya tetap 0 terus. Jadi dia si program kita ngehang di sini. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Ini karena kita lihat di setting timer. Setiap kali si CubeMX membuat fungsi timer atau konfigurasi timer, dia tidak pernah men-start ya. Dia hanya menginit, ini juga config source, ini juga init. Tapi si timer sendiri dia tidak pernah di start ya. Nanti kita harus di program lain kita harus start timer di hall, karena kita akan men-start timer sebagai time base. Kita harus menggunakan fungsi time base ya. Ini all team base start. Kita tidak pakai DMA atau tidak pakai interupsi. Terus tim 3.
Sekarang kita debug lagi, kita langsung program. Ini lagnya masih belum ngedip juga. Oh ya, mungkin karena ini kan kita di sini 500.000 ya, padahal di counter ini itu maksimalnya 65.000 ya, karena dia timer 16 bit. Jadi kita ini tidak bisa langsung 500.000, kita misalkan kecilin jadi 5.000. Di sini kita harus include juga nih, include. Kita coba delay microsecond-nya 5.000, artinya dia 1 milisecond ya, atau 50.000 lah biar kelihatan ngeblingnya, 50 milisecond. Nah, sekarang udah bisa blink, artinya timer kita sudah jalan dan jalan di 1 mikrosecond. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi untuk membaca sensor ya. Kita membuat fungsi, keluarannya adalah float, karena kita akan, karena hasil pembacaan sensor akan dibuat sebagai centimeter. Biar gampang, kita ini aja get. Nah, get distance, baca jarak. Nah, pertama kita ini harus kasih pulsa 10 mikrosecond ya, atau trigger 10 mikrosecond. Jadi ini trigger pertama di hide, di set, kemudian kita delay 10 mikrosecond, kemudian di reset kembali. Karena kan memang si default di inisialisasi di pin trigger itu dia sudah di reset. Nah, ini kita udah ngasih pulsa 10 mikrosecond, kemudian di sensor dia akan mengirimkan ini ya, ada sonic burst, ada pulsa 8 pulsa 40 kHz kalau nggak salah, ini 40 kilo, dan akan di pin echo nya dia akan naik seperti ini. Jadi kita akan mendeteksi interupsi di pin echo. Kita akan membuat fungsi callback saja. Di sini kita lihat, kita copy callbacknya. Ini kita copy callback. Nah, pertama kita cek apakah si interupsi itu disebabkan oleh rising atau falling. Caranya gimana? Ya, cara tinggal dibaca aja si pinnya. Kalau rising, berarti hasil pembacaan pin itu akan high. Kalau falling, hasil pembacaan pin akan low. Jadi kita tinggal membaca pin dari si pin echo ya. Red pin, ini echo pin. Berarti kalau di sini dia karena dia high, ini berarti rising ya. Nah, itu kita harus menolkan si timer. Kita timer sini. Kemudian pada saat dia falling, kita harus membaca hasil, atau kita harus membaca si counter. Nah, mungkin kita perlu sebuah variabel ya.
karena dia 16 bit, kita cukup bikin variabel 16 bit juga. Ini misalkan pulse wide gitu. Jadi pulse wide itu sama dengan, nah ini kita pakai fungsi get timer. Itu juga mungkin kita perlu adanya si flag ya, jadi yang menandakan pembacaan sensor itu sudah selesai. Kita buat variabel misalkan echo detected, misalkan echo state. Jadi kita echo state-nya dibikin 1. Nah ini, jadi kita pertama harus echo state-nya dibikin 0 ya. Nah, kemudian menunggu nih while. Selama dia 0, dia menunggu. Tapi kita kasih timeout ya. Siapa tahu dia nanti hang gitu. Ini timeout. Kita misalkan timeoutnya 2 detik. Ini keluar dari loop. Tapi delay 1 milisecond. Nah setelah ada sinyal dari hosted, berarti pusat sudah dibaca. Nanti kita tinggal menghitung jarak dari pengukuran sinyal tersebut. Nah di sini kita tahu bahwa jarak itu bisa dihitung dengan ini ya, ada rumusnya nih. Lebar pulsa ini dikalikan dengan kecepatan suara ya. Ini 340 meter per sekon dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena waktu ini adalah waktu pertama tuh dia pada saat dia dikirimkan transmit ya. Kemudian di setengahnya ini dia tuh waktu pantulannya. Jadi dia ada 2 kali. Jadi si suara itu dia menempuh 2 kali jarak, sehingga jaraknya itu harus, sehingga si jarak itu merupakan panjang pulsa ini kali kecepatan suara. Karena kan memang sensor ultrasound itu dia mengirimkan suara, kecepatan suara dibagi 2. Nah, ini kita ambil misalkan 340 ya. Jadi untuk hasilnya itu 340 plus 5 ya. Kita akan mengubah jadi sentimeter. Jadi dikali 0,34. Ini dibagi 2. Ini pembacaan sensor itu udah selesai. Sekarang kita tinggal dipanggil di main program, terus ditampilkan di LCD. Kita tekan dulu ya. Kita sekarang print variabel dan distance itu sama dengan get distance. Nah, kita harus tampilkan di LCD. Karena ini adalah yang floating, kita harus membuat diubah ke ASCII dulu ya. Kita perlu buffer di sini. Kita buat 17. Ini buffer. Kemudian print F. Buffer kan kita
berikan ranknya kan 3 angka di belakang koma di sini. Akhirnya di LCD ini kita HCSR04 berapa ini 2 3 4 5 LCD kursor ya 0 di lens di kolom dan 1. Nah ini ada error formatting karena memang ini ada bilangan floating dan secara default itu formatting untuk floating itu dinonaktifkan oleh QID. Untuk mengaktifkannya kita ke project terus properties ini di setting sini MCU setting ya, kita aktifkan nih floating dengan nanolib ya. Nah sekarang udah nggak error lagi, tinggal kita tampilkan di LCD text ini buffer akan 16, kita delay terus kita download. Ada kesalahan ini, kita tadi baris 2 terus ranknya jadi 116. Karena kan kalau lihat di penggaris ini itu sekitar 16 cm, berarti kita harus merubah ini jadi 0,034. Kita coba download lagi. Mungkin dari 0 kasih sentimeter. Nah ini pembacanya kita geser di penggaris di 14 ya, juga LCD menampilkan 14 cm 13 9. Ini ada karakter, 2 karakter ini kita coba hilangkan ini karena si printf implicit relation kita tambahkan di sini SDIO. Ini jangan 16 ya, kita pakai string len. Ini kita harus string letak.
Kita coba download lagi. Nah, karakter anehnya udah hilang ya. Pembacanya penggaris sekitar di 15 cm ya. Jadi cukuplah pembacaan akurasinya, dan secara spek pun akurasi si sensor ini ada di 3 mm ya, jadi cukup bagus akurasinya. Dan pembacaan program kita pun sudah cukup oke nih. Dan kita setting di 18 cm ya. Ini 18, kira-kira 18. Nah, kita tahu bahwa si kecepatan suara itu dipengaruhi oleh suhu. Nah, di sini di Wikipedia kita lihat semakin tinggi suhu itu kecepatan suara itu semakin cepat, karena memang semakin tinggi suhu udara itu semakin renggang, sehingga si suara atau audio itu bisa lebih sehingga audio bisa lebih cepat bergerak. Nah, kita akan coba panaskan si udara di sekitar sensor ini dengan air dryer yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Nah, ini pembacaan sensor di 18,1 ya. Kalau kecepatan suara itu semakin cepat, artinya harusnya jaraknya itu semakin berkurang. Kita coba dulu stabilkan dulu pembacaannya. Oke, cukup stabil ya. Lihat kalau udaranya semakin panas, pembacaan sensornya dia jaraknya itu semakin berkurang dari 18 menjadi 17. Ini dia. Nah, misalkan kita akan menambahkan fungsi untuk deteksi level ya. Misalkan si sensor ini kita pakai untuk deteksi banjir. Di deteksi banjir, kalau permukaan sungai semakin naik, artinya kan jarak sensor ke permukaan air itu semakin dekat. Nah, misalkan kita set ya, kita bikin status nih, status. Kalau kemudian kita akan menampilkan statusnya ya, ini if lebih dari, misalkan lebih dari 5 cm ya, itu statusnya aman. Oh, nggak perlu juga pakai status ya, langsung aja ditampilkan di LCD-nya. Kita ke baris 1. Ini LCD text. Ini status normal. Nah, kalau di bawah 5,
Ini statusnya alarm. Dan ini 15 normal. Kalau kita geser, kelihatan kita ubah statusnya. Kalau di bawah 10, di atas 15 lah, normal. Kan kalau di bawah 15 dia alarm. Kita geser, dia alarm. Di bawah 15 alarm. Cuma ada karakternya lagi, kita bisa tambahkan mungkin. Untuk menghilangkannya bisa dengan menambahkan spasi. Ya, di sana ya ada. Oke, baiklah, itu adalah video kali ini, interfacing STM32 dengan sensor ultrasonic menggunakan fungsi timer. Nantikan video berikutnya. Terima kasih telah menonton.